Gimana ini waktunya gajian kok belum turun-turun? Enaknya ngapain ya? Scroll TikTok aja lah. Ya, dari siapa ini? Wah, Bu Bos. Waktunya gajian mungkin ini. Lah, gimana bos ini kok ditunda lagi gajian? Ah, nggak tahu orang lagi banyak kebutuhan ini kok ditunda-tunda saja gaji ini. Ini parah nih. Mana ya? Mau cari solusi ke siapa ini? Mau saya laporin ya nggak tahu caranya saya ini. Cari solusi dulu ah. Cari solusi ke orang aja dulu. Singkat cerita, Irgi dan Bu Bosnya menghampiri seorang moderator ditemani oleh salah satu warga untuk menengahi permasalahannya. Jadi gini Pak, saya ini ada beberapa pilihan. Nah, kemarin kan saya jalan kan, dia jalan terus ketemu sama Pak Irgi ini. Dia itu kayak lagi cekcok sama ibu bosnya. Oh, namanya Bu Risma. Iya, Bu Risma namanya. Cekcok permasalahan tentang masalah gajinya yang ditunda-tunda terus sama bosnya. Terus Pak Irgi minta tolong saya untuk gimana caranya untuk mengatasi bosnya ini. Terus saya bilang, nggak paham ini kalau saya nggak bisa naik. Tapi saya punya orang untuk membantu kalian berdua ini. Tak mau sampai ini. Nah, gimana tanggapan sampean tentang masalah ini? Terima kasih. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dijelaskan sama Pak Irgi ini. Kurang paham saya. Ya, itu ya. Untuk permasalahan ini penunggakan gaji Mas ya. Iya. Jadi kan pekerjanya. Pekerjaannya Bu Risma. Jadi gimana ya? Lebih jelas Mas. Jadi begini lah, kemarin itu kan saya dapat WA dari bos saya itu yang isinya berita tentang gaji saya yang ditunda lagi itu. Iya. Sedangkan gaji yang ditunda ini bukan sekali ini aja, yang bulan kemarin juga ditunda. Oh iya. Ini kedua kalinya. Iya, ini sudah kedua kalinya. Ya. Terus Sedangkan saya kan di rumah di luar pekerjaan kan juga punya tanggungan. ya. Dan saya mengharap gaji itu kan untuk memenuhi tanggungan yang ada di rumah. Oh, mau nggak mau gimana caranya harus turun. Iya, mau Ya, nggak mau mainnya tempo dekat inilah. Iya. Betul. Kalau Bu Risma alasannya kenapa kok ditunda? Entah itu alasan ya alasan ada lah. Yang pertama memang kondisi perusahaan belum stabil. Oh, belum stabil. Iya. Karena kan cuma ditunda, bukan nggak saya kasih gajinya. Iya. Oh, jadi kata jenengan dikarenakan kondisi dari perusahaannya itu tidak stabil. Gitu Mas, gimana pendapat jenengan? Ya kalau masalah ditunda kan kalau masih satu kali kan masih saya maklumi gitu kan ya. Ya. Nah ini ditunda kok sampai 2 kali kan sudah dalam pikiran saya kan sudah gak enak gitu ya. Ini saya bukan caranya aneh-aneh lah, pikiran Iya. yang aneh-aneh kayak semisal entah ini bayar saya dipakai apa Iya. saya bukan menyalahi Mbak Risma juga seperti itu ya, karena kondisinya tadi kan dan Mas Irgi ya secara jelas mau nggak mau bayarnya turun, entah itu kondisinya gimana. Kalau kondisi seperti itu ya Mas, ya langkah baiknya ya antara kedua belah pihak, antara Mas Irgi dan aku dirundingkan lagi gimana. Dan alangkah baiknya sebelumnya bosnya itu mengabari bahwa ditundanya karena apa gitu. Kalau semisal kalau emang seperti itu alasan dari beliau ibu bosnya itu perusahaan tidak membaik kondisinya, nah kondisi saat itu Anda sebagai pekerja itu
kayak kondisi pemasukan aman-aman saja atau gimana? Kalau masalah pemasukan uang pekerjaan perusahaan itu ya normal-normal saja kayak biasanya. Biasa. Yang saya permasalahkan lagi kalau memang ditunda itu nggak dikasih kepastian gitu loh. Oh iya. Kayak yang bulan kemarin saja sampai waktunya gajian lagi kok belum dibayar. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Jadi ini Bu, alangkah baiknya disertai alasan kenapa kok ditunda seperti itu. Enggak cuma dikabari bahwa saya gajinya udah enggak, disertai alasan karena ini. Misal karena perusahaan ibu punya utang atau gimana kan bisa ditolak dengan Bapak Ibu ini, dengan pekerjanya bisa dimaklumi lah. Oh nggak apa-apa gitu. Jadi alangkah baiknya seperti itu Bu. Kalau semisal mohon maaf, ya bukan yang berpikiran aneh-aneh, semisal gajinya dibuat untuk hal yang lain dalam keperluan pekerjaan itu yang seperti saya pernah baca ya Bu ya, pernah saya ketahui dalam undang-undang Bu ya, ini ada, saya nggak hafal soalnya ya, pernah baca dan mengetahui bahwasanya dalam undang-undang itu mana tadi ya, ini dalam menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. Nah ini diperuntukkan terhadap pekerja gitu. Nah ini satu, menyertai apabila sejak terlambatnya dibayar maka dari hari keempat sampai hari ke-8 terhitung dari hari di mana seharusnya upah itu sudah dibayar. Nah, kan berarti kan tidak ada kesertaan alasan kenapa kok ditunda. Jadi dari hari pertama itu hari keempat sampai hari ke-8 itu diharuskan sudah ada bayaran. Kecuali kalau ada alasan seperti tadi bahwasanya dari awal disertakan alasan karena kondisi perusahaan sedang tidak baik, misal kayak ada utang atau gimana kan nggak ada utang. Yang kita kan bersangkutan itu sendiri. Nah, kalau tanpa alasan seperti itu diharuskan untuk membayar dalam jangka 4 hari dari pemberitahuan kabar itu sampai 8 hari. Itu yang saya baca itu. Nah, dan juga upah tersebut dalam jangka 4 sampai 8 hari itu ditambah dengan 5% untuk tiap hari keterlambatannya itu. Jadi dalam jangka 4 sampai 8 hari itu harus ditambah 5% gitu. Sebenarnya seumpama lambatnya 1 hari, 2 hari, seumpama 2 hari ya, 2 hari, jadi harus nambah 5%, jadi 10% itu. Itu yang saya baca itu ya, tentang undang-undang pemerintah tentang perlindungan upah. Kalau gini aja ini aku bayarnya setengah dulu, nggak langsung. Ya kalau saya sih nggak mau gitu. Gimana caranya harus full, kan saya juga ada kebutuhan di rumah. Kesepakatan guys gimana? Enaknya gimana ini? Gini. Kalau semua itu adanya separuh, tapi masih dimintanya semuanya. Kalau semisal gini Bu, kan kesepakatan ini ya Bu, antara ibu dan pekerjanya. Kalau 1 bulan dibayar 1 bulan yang lalu, kan katanya tadi jangan 2 bulan kan yang terlambat dibayar. Kan 1 bulan dulu gimana Bu? Kan Mas Iki juga kan kemarin juga saya sama Masnya Yuda ini, Mas Yuda, karena Mas Iki ini formalnya juga banyak gitu kan. Jangan lupa Anda kalau 1 bulan dulu. Kalau 1 bulan ya saya lihat dulu di pengeluaran. Ya insya Allah diusahakan agar ya gimana ya, proses ini untuk menengahi lah. Kalau saya di pasal itu ada, kalau terlambat tidak disertai dengan alasan itu tadi. Kalau misal adanya alasan seperti yang saya jelaskan tadi, ya bisa lah ditolak. Kalau tidak ada sertai alasan ya mohon maaf, bisa juga
jalur ranah hukum gitu Bu. Ini sebagai apa ya, pemberitahuan lah, penengah untuk masalah kedua belah pihak ini. Mungkin kesepakatan intinya dengan ketiga kalinya ya Mas. Kalau ketiga kalinya Ya ini cukup untuk pertama dan terakhir lah untuk perusahaan ibu lah dan para pekerja ibu. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan kayak itu namanya keterangan kenapa kok gajinya terlambat. Ya, kalau bisa dijelaskan ini loh karena ini. Dan itu ada dampaknya seperti pekerja bisa maksimal atau enggak dalam pekerjaannya itu juga. Kan juga ada apa namanya kontrak kerja kan, kita seperti itu harus ini jadi itu gimana Mas kalau misalnya punya satu bulan dulu Ya nggak apa-apa sih, tapi untuk yang 1 bulan berikutnya itu harus ada kepastian juga. Ya. Dikasihnya itu pas tanggal berapa gitu, Ya. berapa minggu kemudian atau 1 bulan lah, harus jelas itu, biar kak nunggu gak jelas saya ini. Ya. Jadi gitu Bu, harus jelas juga besertaan alasan dari ibu juga untuk para karyawan yang lain juga lah, nggak untuk masih gitu doang. Jadi itu ya. Kan juga lihat kondisi perusahaan juga. Kalau belum stabil kan juga kalau mau kira-kira bayar gaji kan juga susah. Iya. Jadi gitu Mas ya, gimana? Tangguh untuk dibayar 1 bulan dulu. Ya Allah. Kalau juga harus mengerti lah keadaan perusahaan dan perusahaan juga harus mengerti lah keadaan karyawannya, baliknya. Jadi kurang lebih itu ya, Pak Ibu Mas. Ya, saya juga sebagai penengah pembantu dari Mas Yuda yang kemarin minta tolong kepada saya. Ya. Baik, berarti saya bayar 1 bulan dulu. Ya gak apa-apa juga 1 bulan dulu, nanti untuk selanjutnya ya kita sepakati lagi lah pembayaran bulan selanjutnya. Dan saya akan mengonfirmasi kata Pak temannya. Ya. bisa dihubungi lagi ya. Ya, oke, terima kasih. Jadi keputusannya ada kesepakatan dari dua belah pihak tadi untuk juga 1 bulan dulu. Nah, untuk selanjutnya ya semoga tidak ada kesalahpahaman seperti ini lagi antara pihak perusahaan, Bu Bos dan para karyawan-karyawannya yang lain juga. Oke, terima kasih untuk proses mediasi ini lah. Saya sebagai mediator juga terima kasih atas perawaannya, kedatangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pulang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mbak, giling Mbak ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.